Video kali ini saya akan menjelaskan tentang suture material. Apa sih suture material? Itu adalah materi berbentuk benang yang berfungsi untuk meligasi atau mengikat pembuluh darah, atau aproksimasi yaitu mengikat atau menyatukan jaringan. Nah, untuk pembagian jenis benang ini dibagi dua, yang dapat diserap dan tidak dapat diserap. Yang dapat diserap atau absorbable ini dapat dicerna oleh enzim atau dapat dihidrolisis oleh tubuh. Sedangkan yang tidak dapat diserap atau non-absorbable ini tidak dapat dicerna oleh enzim maupun dihidrolisis oleh tubuh. Untuk mekanismenya, benang yang dapat diabsorpsi ini melalui pencernaan oleh enzim jaringan atau melalui rejeksi imunologis. Untuk yang melalui enzim jaringan itu contohnya Lavikril dan Dexen, sedangkan rejeksi imunologis itu adalah contohnya catgut. Nah, catgut ini punya keuntungan dalam operasi, yaitu dapat digunakan untuk jahitan kontinu, cepat menutup luka, dan juga dapat digunakan untuk jahitan terputus kalau kita di daerah yang terinfeksi. Untuk absorbable ini dibagi dua, alami dan sintetis. Yang alami contohnya adalah catgut yang terbuat dari usus kucing domba, kolagen, cardiac membran, kangaroo tendon, dan fascia lata. Untuk sintetik seperti polyglycolic acid, polylactic acid, polydioxanone, kemudian polytrimethylene karbonat. Untuk plant catgut disebut juga benang tipe A, fungsinya untuk menjadi jaringan lunak seperti subkutan, otot, uterus, dan usus. Benang ini dapat diserap tubuh 3-7 hari. Milchromic catgut disebut juga benang tipe B, fungsinya untuk menjadi usus, uterus, dan vesika urinaria. Benang ini diserap tubuh lebih lama daripada tipe A, yaitu 14 hari. Medium chromic catgut ini disebut juga benang tipe C, benang ini diserap tubuh 20 hari. Untuk Vicryl ini adalah benang sintetis, ini kemasannya aromatis, yaitu bersama dengan jarumnya. Ini dapat diserap tubuh, tidak menimbulkan reaksi jaringan. Di subkutis dia bertahan selama 3 minggu, di otot bertahan selama 3 bulan. Untuk penggunaannya biasa digunakan pada bedah mata, ortopedi, urologi, dan bedah plastik. Non-absorbable ini dibagi atas dua, yaitu alami dan sintetis. Yang alami seperti silk, linen, dan cotton. Sintetis itu seperti nilon, polypropylene, braided polyester, dan polybutyester. Untuk keuntungan dan kekurangannya, keuntungannya adalah pembalutannya itu terjamin dan tidak akan berubah dalam beberapa hari. Reaksi jaringannya juga lebih ringan, simpulnya juga tidak mudah lepas, dan benang dapat dipotong tepat pada simpulnya sehingga lebih sedikit benang ditinggalkan pada jaringan. Kalau untuk kekurangannya, ini dianggap sebagai benda asing dan kemungkinan dapat menjadi fistel. Untuk silk, ini tidak licin seperti sutra biasa karena sudah dikombinasi dengan perekat. Tidak dapat diserap tubuh. Ini untuk penggunaan luar sehingga harus dibuka kembali. Warnanya hitam dan putih. Kegunaannya ini untuk menjahit luka, mengikat pembuluh arteri besar dengan sebagai tegel. Untuk kendali. Linen ini dari serat kapas alam, cukup kuat, mudah disimpul, reaksi tubuh minim, warnanya putih. Kegunaannya ini untuk menjahit usus halus dan kulit, terutama pada kulit wajah. Untuk etilen, ini terbuat dari nilon sehingga lebih kuat daripada silk atau catgut. Warnanya itu biru dan hitam. Penggunanya itu untuk bedah plastik. Kalau ukuran lebih besar biasanya digunakan pada kulit, sedangkan nomor kecil digunakan pada bedah mata. Untuk etibond, ini bersifat lebih lembut, kuat, reaksi terhadap tubuhnya juga minim. Warnanya hijau dan putih. Penggunaannya ini biasanya untuk kardiovaskular dan juga urologi. Untuk benang berdasarkan ukurannya ini ada banyak, 40, 30, 20, 10, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7. Dengan diameternya yang terlampir. Benang berdasarkan penampang dibagi atas dua, monofilamen dan multifilamen. Monofilamen contohnya adalah catgut, PDS, dan Prolane, sedangkan multifilamen seperti Vicryl, silk, dan etibond. Nah, apa sih bedanya? Kalau benang monofilamen ini dapat melewati jaringan secara mulus dan dipercaya memiliki kemungkinan lebih kecil untuk menjadi tempat berkembangnya bakteri dibandingkan dengan benang multifilamen. Oleh karena itu, benang monofilamen ini dipercaya dapat mengurangi risiko terjadinya infeksi pada luka. Namun, pada sisi lain, simpul pada benang monofilamen ini cenderung lebih mudah terbuka dibandingkan dengan benang multifilamen. Dan juga apabila jahitan dibuat dalam kondisi tension atau tegangannya tinggi, maka benang monofilamen ini lebih mudah mengiris jaringan sehingga jaringan itu menjadi lebih mudah robek.